Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada berita yang sangat heboh menggegerkan ya, terkait Gus Fahrur dalam hal ini masuk jajaran Ketua PBNU menjadi Komisaris PT Gagnikel Raja Ampat. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat mengherankan dan sangat tidak elok dilihat, didengar, karena PT Gagnikel tersebut merupakan sebuah perusahaan yang sedang disorot atas rusaknya lingkungan di Raja Ampat, termasuk hal ini mengenai pariwisata. Nah, ini seorang jajaran Ketua PBNU masuk di dalam komisarisnya lah. Tentunya ini kemungkinan besar ya, PT Gagnikel ini ingin ada sosok yang bisa untuk gendolan perlindungan, karena Gus Fahrur ini salah satu juga termasuk Ketua PBNU. Nah, inilah yang kita soroti. Lagi-lagi orang yang begitu keras mencibir, mencaci maki, mencemooh Haji Maduddin Usman Al-Albani tersandung suatu masalah. Kemarin sudah beberapa orang, entah kebetulan atau tidak, ada yang mubahalah atas nama Allah melaknat Kiai Mat, akhirnya ya berakhir seperti itu. Dan ini Gus Fahrur ini pernah sekali pedas, bahkan ingin memecat Kiai Mat, dan kebetulan Kiai Mat juga diberhentikan. Nah, ini mendapat karmanya. Saat ini dia menjadi sebuah komisaris di Gagnikel, menjadi sorotan publik baik Indonesia maupun dunia karena merusak ekosistem, terutama di bidang pariwisata. Kita simak komentar dari Wong Banyumas, lereng Gunung Slamet. Di sejumlah grup WhatsApp saya, khususnya di grup-grup WhatsApp komunitas Nahdien, baik di level Banyumas maupun di level nasional ya, ramai sekali diperbincangkan, di-share fotonya Fahrur Razi, atau di kalangan pengurus PBNU terkenal dengan sebutan Gus Fahrur asal Malang. Gus Fahrur atau Fahrur Razi, ketua, salah satu jajaran ketua PBNU hari ini periode 2022-2027. Apa gerangan, mengapa dia ramai menjadi perbincangan? Ya, ini karena keterlibatannya dia di dalam perusahaan PT Gagnikel di Raja Ampat, Papua. Dia ternyata menjadi salah satu komisaris di PT Gagnikel Raja Ampat ini. PT Gagnikel ya, anak perusahaan dari PT Antam. Ya, PT Gagnikel menjadi salah satu perusahaan tambang yang sedang menjadi olok-olokan publik, yang sedang menjadi pusat perhatian publik terkait dengan penambangannya di Raja Ampat sana yang merusak lingkungan, merusak ekosistem laut dan darat di kawasan Raja Ampat. Karena kerusakannya dianggap sangat parah, merusak destinasi wisata kelas nasional bahkan internasional, destinasi wisata alam dan laut yang paling indah di tanah air ini, Raja Ampat di Papua Barat Daya. Nah, itu dia mengapa Fahrur Razi ini menjadi perbincangan yang sangat hangat dan panas di kalangan para aktivis dan kader-kader Nahdien di seluruh Indonesia hari ini. Itu ternyata dia diam-diam menjadi komisaris. Menjadi komisaris PT Gagnikel. Nggak tahu sejak kapan dia diangkat menjadi komisaris.
di PT Gas Nikel Raja Ampat ini, dan apa pula kompetensinya dia. Ya tentu saja saya kira dia bisa menjadi komisaris di PT Gas Nikel ini adalah karena bendera NU-nya, karena PBNU, pengurus PBNU, ketua PBNU, apalagi memang dia ahli pertambangan. Tetapi yang malang adalah kemudian komisaris di sebuah perusahaan yang sekarang bermasalah, bahkan izin operasionalnya untuk sementara sudah dibekukan oleh Menteri Bahlil, ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai nanti akan diverifikasi lebih lanjut untuk setelah itu akankah diteruskan ataukah akan ditutup total. Kalau para aktivis lingkungan terutama dari Greenpeace itu meminta agar pemerintah dengan tegas menutup total, menutup permanen izin pertambangan PT Gas Nikel di Raja Ampat ini, walau alam apakah akan dituruti oleh pemerintah atau tidak. Nah, oke, kembali ke laptop Fahru Rozi. Apakah tidak boleh petinggi PBNU menjadi komisaris di PT Gas Nikel? Ya, saya kira boleh saja. Ya, faktanya sudah berhasil tuh. PBNU memasang orang, menempatkan orang menjadi komisaris. Fahru Rozi itu di PT Gas Nikel, nggak tahu nih apakah baru saja ataukah sudah lama semenjak Menteri Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, ataukah saya cari jejaknya belum nemu sejak kapan dia diangkat menjadi komisaris di PT Gas Nikel ini. Ya, sekali lagi boleh saja sebenarnya asal memenuhi kapabilitas, gitu ya. Dan dia memang kapabel jadi komisaris di PT Gas Nikel. Ah, itu dia. Nah, mestinya sesuai dengan fungsinya, komisaris itu adalah berfungsi untuk mengawasi jalannya manajemen perusahaan di mana dia bekerja. Nah, masalahnya apakah komisaris yang yang dipegang oleh Pak Rozi ini sejauh ini selama dia menjabat sebagai komisaris sudah menjalankan fungsinya dengan baik, atau hanya tidak lebih jabatan-jabatan hadiah atau jabatan-jabatan untuk bagi-bagi kue politik walau alam bisawab. Faktanya sampai ini mencuat di permukaan, sampai geger-geger kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat ini, kita belum pernah lihat jejak digital Fahru Rozi ini memberikan teguran atau memberikan analisis tentang dampak kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat akibat dari praktek pertambangan PT Gas Nikelnya ini. Kita belum lihat. Nah, sebenarnya kalau dia menjadi komisaris kemudian menjalankan perannya dengan baik, ketika ada kerusakan lingkungan diingatkan, ada portofolionya, ada progres kerjanya, mestinya ini bagus gitu. Artinya dia menjadi komisaris menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi kalau selama ini tidak pernah ada rekam jejak dia memberikan pengawasan, memberikan peringatan terhadap jalannya PT Gas Nikel ini, artinya dia hanya menikmati jabatan saja gitu. Dia tidak melakukan fungsi kerjanya dengan baik gitu. Ini yang menjadi masalah, dan ini tentu saja membuat malu kita semua, ya, khususnya warga NU, khususnya kader NU, termasuk saya. Saya bukan warga NU biasa loh, saya kader NU. Saya mengikuti jenjang kaderisasi di NU dari level terbawah sampai di tingkat atas lah, ya, dari Ibnu saya ikut, Ansor ikut kaderisasi loh, ya, bukan jadi anggota biasa. Di NU saya pernah menjadi pengurus PCNU di Banyumas, MKNU saya ikut, PKPNU saya ikut, PNI saya ikut. Malu karena punya kader menjadi komisaris di PT Gas Nikel, ya, tapi kemudian perusahaannya hari ini menjadi bulan-bulan publik karena merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, kan begitu.
malu. Nah, kemudian lalu apa yang harus dilakukan? Ya kalau menurut saya, khususnya bagi Paul Rozi loh ya, Paul Rozi di PBNU, tarik mestinya agar tidak tidak nambah malu. Artinya PBNU bisa bersikap tegas gitu loh. PBNU bisa bersikap tegas, bersikap netral, apa adanya, profesional, menempatkan orangnya tidak becus di PT Nikel itu ya tarik, berhentikan menjadi komisaris PT Nikel. Itu kalau PBNU tidak ingin ikut tercoreng getahnya. Makanya ini menjadi wajar mengapa PBNU tidak ada suaranya terkait dengan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan di Raja Ampat terkait bisnis pertambangan ini. Ya, bisa jadi karena salah satu orangnya menjadi komisaris di PT Nikel itu. Maka saya sepakat dengan Gus Misamuddin dari Lampung itu, yang di media sosialnya dia menulis, kenapa PBNU bungkam, kenapa PBNU tidak ada suaranya terkait dengan kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Oh, ternyata ada salah satu elitnya yang menjadi komisaris. Nah ini kan yang ya, kayak gini-gini kan jadi mencemari lembaga, mencemari kebesaran organisasi NU gitu loh, ketika pengurusnya terjerat pada kasus-kasus yang memalukan. Ketika elitnya terjerat kasus hukum, ini kan memalukan. Dia memang Paul Rozi belum terjerat kasus hukum dalam hal ini, tapi secara moral sudah sangat mencoreng. Ya, mencoreng PT Nikel karena dia di dalamnya, maka mencoreng PBNU karena dia ketua PBNU, kan begitu. Ya, saya sepakat sih kalau PBNU masih ingin menyelamatkan harga diri, tarik aja lah kadernya dari komisaris PT Nikel gitu. Nah, terkait dengan sanksi dari pemerintah ya kita ikuti saja, karena sampai per hari ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia gitu ya sudah memberikan sanksi tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat ini untuk PT Nikel sedang diselidiki. Kalau nanti ternyata ada pelanggaran yang serius akan jadi dihentikan total gitu. Nah, siapakah Paul Rozi? Saya kira dalam polemik nasab Khabib Debolowi semua orang tahu dia adalah salah satu pembela kuat, pendukung kuat Khabib Ba'alawi, keturunan imigran keparat dari Yaman itu, keturunan imigran perusak perjuangan ulama kita dulu, keturunan imigran perusak Nusantara, perusak sejarah Nusantara, perusak sejarah NU, didukung penuh nih oleh Paul Rozi ini. Maka ya menjadi logis kalau antara yang didukung dan pendukungnya sama-sama udah saham merusak. Yang didukung dalam sejarahnya banyak merusak di tanah air ini. Iya, banyak merusak tuh keturunan Ba'alawi Yaman tuh. Dari tahun 1800-an dulu. Akhir sampai hari ini banyak merusak di negara ini. Kalau kemudian didukung, pendukungnya ikut andil dalam kerusakan lingkungan itu ya wajar, kan sefrekuensi itu antara pendukung yang didukung. Nah, itu dia Paul Rozi ya, yang ngikutin politik nasab di kalangan Nahdliyin pasti tahu nama ini. Lama nggak kelihatan suaranya setelah dulu pernah berdebat dengan Kiai Mahyudin Usman di salah satu kanal YouTube. Ternyata angin dekis yang PT Nikel, dekis tahu nggak? Cara membahas angin dekis ya. Lagi menikmati menikmati gaji komisaris di PT Nikel. Dipocokkan sana bersembunyi, biar tidak ada orang yang tahu ya. Ya tidak ada orang yang tahu, memang sebelum kasus ini terbongkar ini nggak ada yang tahu. Saya juga baru tahu, oh ternyata jadi komisaris di PT Nikel. Oh ini tuh ternyata kemarin bahwa ormas NU itu setuju ormas mengelola tambang. Oh ini tuh ternyata. Tapi ujung-ujungnya telah memalukan.
Secara Kiai Fuad dari Jakarta itu ya. Boleh saja sih anak atau kader NU mainan tambang tapi yang benar gitu, di jalur yang benar gitu, bukan ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan main tambang ya nanti kualat sama NU. Ya, saya sepakat dengan Kiai Fuad dari Jakarta. Ugal-ugalan duluan tambang ya, tidak hanya ugal-ugalan di tambang, pengurus NU apalagi di PBNU ugal-ugalan di politik, ugal-ugalan di jabatannya, ugal-ugalan di kasus nasab Habib ini dan lain sebagainya. Pastikan kualat sama leluhur pendiri NU, kualat sama Mbak Hasyim Asy'ari, kualat sama para kiai NU yang lain yang ikhlas di dalam membesarkan Nahdlatul Ulama. Ya, waktu sih tahun itu, jadi pengurus jangan gelawi kan, sore-sore kemudian pengurus benar semua, betul. Saya pengurus PBNU, ya siapapun lah, sampai Rais Am, Ketua Umum, emangnya malaikat, masih manusia kan, manusia bukan, Mbah Rais Am, Mbah Ketua Umum, manusia kan, bukan kan? Kalau manusia pasti punya tempat salah dan dosa kan begitu. Kecuali Nabi maksum tidak pernah dosa, tidak pernah salah. Ya apalagi kelas Rais Am hari ini, ketua PBNU hari ini, pasti di dalam membuat keputusan bisa salah. Makanya ketika ada instruksi dari PBNU yang salah, apa harus diikuti? Ya enggak ada. Lah iya, sepanjang masih bernama manusia bisa salah, termasuk keputusan-keputusannya. Ketika salah, ada elit PBNU, pengurus salah, diingatkan dong. Ya kan begitu perintahnya, diingatkan. Ketika ada sopir kok mabok, misalkan sopir membawa banyak penumpang kok nggak karu-karuan ugal-ugalan, nyopirnya ya diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan ya tarik, suruh mundur, digantikan yang bukan ugal-ugalan, digantikan yang baik gitu, biar selamat semua. Begitu juga pengurus PBNU, jangan mentang-mentang instruksi PBNU harus wajib diikuti. Ya nanti dulu dong instruksinya seperti apa. Kalau instruksinya ternyata merusak, tidak benar, ugal-ugalan, ya harus dikoreksi. Siapa yang buat instruksi itu dikoreksi bersama, bareng-bareng dikoreksi. Kalau dikoreksi tidak mau, diingatkan nggak mau, ya ganti. Ayo ganti saja, wajar kan. Jadi seluruh kader NU, seluruh warga NU hari ini tetap komitmen dengan NU, dengan Nahdlatul Ulama yang diwariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kemudian bersilang pendapat dengan keputusan-keputusan pengurus NU di semua levelnya, bukan berarti kemudian dianggap keluar dari NU. Oh tak lengup kamu kalau mikirnya begitu. Ya tak lengup. Di pengurus NU sampai di jenjang PBNU sekalipun manusia, suatu saat bisa salah membuat keputusan. Ya kalau salah ya harus siap dikritisi, siap diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan ya ganti kan begitu. Ada mekanisme organisasi. Karena demi menyelamatkan marwah wibawa organisasi Nahdlatul Ulama, demi menjaga nama baik Mbah Hasyim Asy'ari, demi menjaga baik nama organisasi besar kita ini. Dan kemudian bilang, oh nggak taat instruksi, oh berarti telah keluar dari NU. Bentar dulu, memang instruksinya malaikat apa? Nah, ya pengurus dong, artinya pengurus NU apa bedanya ngurusi NU? Di antara ngurusi NU, menjaga NU dengan benar, menjalankan tugas sebagai pengurus NU dengan benar. Semua warga NU juga punya kewajiban untuk menjaga, untuk mengurusi NU walaupun tidak menjadi pengurus di struktural. Justru yang mestinya punya kewajiban utama, lebih besar kewajibannya ketimbang warga NU adalah pengurus, orang-orang yang dipercaya menjadi pengurus NU di semua levelnya dari ranting sampai BNU. Kalau kalian macam-macam gerawikan ugal-ugalan menjadi pengurus, dosanya lebih besar, dosanya 3-4 kali lipat dibanding orang warga NU biasa yang tidak menjadi pengurus. Karena orang yang tidak menjadi pengurus NU tidak punya kewajiban mengurus sebagaimana baiat, sebagaimana ketika dilantik. Kalau sudah dilantik, ada kok gerawikan macam-macam. Karena kualat sama Mbah Hasyim Asy'ari kan begitu. Nah kemudian tugas ngurusi NU yang dilakukan oleh orang-orang warga NU, kader NU yang tidak menjadi struktural, tidak menjadi pengurus, itu adalah tugas yang luar biasa. Karena tidak menjadi pengurus pun masih bersedia mau ngurusi
NU itu luar biasa, ganjarannya 10 kali lipat daripada yang dilakukan oleh pengurus. Lah iya, itu kan kayak gitu nalarnya. Itu yang akan diaku santri oleh Mbak Hasyim Asnari. Kalau didoakan masuk surga besok oleh Mbak Hasyim Asnari. Nah gitu bro, ya, yang bener cara mikir, udah kuali-kuali.